Shalom, di sini saya akan berbagi satu dua ayat, tapi ini mungkin satu ayat saja yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kalau tidak melalui Tuhan Yesus, jelas tidak akan sampai kepada Bapanya. Contohnya saja Yudas Iskariot yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus, yang bernama Yudas Iskariot, tetapi Yudas Iskariot masuk di dalam jebakan iblis. Makanya dia berani menyakiti hati Tuhan dengan menjadi pengkhianat dan menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, disitulah Tuhan Yesus berkata, lebih baik kamu tidak perlu dilahirkan, dan lebih baik kamu tidak perlu dilahirkan karena itu tadi, karena kamu akan menuju kepada kebinasaan dan karena dia masuk dalam jebakan iblis. Nah, disitulah akhirnya Yudas Iskariot menjadi pengkhianat, dan waktu dia menjadi bendaharanya Tuhan Yesus pun banyak melakukan hal-hal yang curang. Dia pernah mencuri uang kas yang dipegang oleh dia. Nah, disitulah akhirnya memang Yudas Iskariot dia menyesal, tapi sayang dia hanya sekedar menyesal. Tidak ada pertaubatan, dan akhirnya dia melakukan perbuatan dosa yang sangat mengerikan, yaitu jatuh di dalam dosa. Di 10 perintah Allah ada berbunyi jangan membunuh, tapi dia membunuh dirinya sendiri dan dia melakukan bundir. Nah, itulah dosa yang sangat berat dan tentunya tidak bisa ditoleransi. Apakah nanti itu orang pilihan Tuhan? Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Selebihnya Yesus adalah hakim yang adil benar. Tapi jelas dalam larangan itu bahwa membunuh itu perintah itu, yaitu di 10 perintah Allah membunuh itu dilarang. Apalagi bundir. Bundir berarti membunuh dirinya sendiri, itu jelas-jelas dilarang dan tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Walaupun dia ada di dalam, disebut katanya orang pilihan Allah, tetapi dia tidak masuk di dalam kerajaannya karena dia lebih menyukakan hatinya dan hawa nafsunya, dan akhirnya memilih jalan yang salah dan akhirnya mati bundir si Yudas Iskariot. Dan jelas kalau orang sudah bundir dan membunuh itu adalah dosa yang berat, dosa yang serius, dan akhirnya kekekalan itu ada dua, surga atau neraka. Jadi pilihan itu ada di tangan kalian masing-masing. Jadi jangan sampai kita gagal paham bahwa kalau betul-betul kita pilihan Allah, berarti kita adalah orang yang taat, adalah orang yang mengalami kematian yang wajar, bukan kematian yang aneh-aneh. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi di sini kita diingatkan, kita beriman tapi kita tidak boleh gagal paham. Selalu kita mengingatkan sanak keluarga kita, anak-anak kita agar saling menguatkan, agar jangan sampai semuanya terlambat. Jadi mati bundir dan membunuh itu berdosa, dan itu dosa berat. Dan selebihnya urusannya Tuhan, karena dialah hakim yang adil benar. God bless you.